Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada yang paling mulia di antara para nabi dan rasul, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua diberi syafaat oleh Nabi Muhammad kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di depan sini, di hadapan kalian semua, bukan semata ingin diperhatikan oleh kalian semua, bukan juga ingin memamerkan baju yang saya pakai, karena gak ada yang spesial dari baju yang saya pakai ini. Saya di sini ingin menceritakan sejarah peradaban Islam di Damaskus. Mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Damaskus tak hanya dikenal sejarah sebagai kota yang dermawan karena kemakmurannya, namun juga pemurah karena sifatnya. Ibu kota Suriah ini adalah pusat budaya bagi komersial yang penting. Para sejarawan memperkirakan kota ini dibangun pada masa prasejarah, dan kota tua ini terus berkembang tak lekang oleh waktu. Kota tertua di Timur Tengah ini didirikan oleh pada milenium ketiga sebelum Masehi. Meskipun Damaskus dikenal sebagai kota kuno, namun belum jelas kapan tepatnya kota ini pertama kali dihuni. Penggalian pada tahun 1950 menunjukkan pada pusat kota ada pada milenium keempat sebelum Masehi. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada 661. Kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni era Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam. Pada tahun 707, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pendiri Bani Umayyah sekaligus khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama. Muawiyah pertama merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Kisruh pembunuhan Utsman bin Affan. Sejarah Bani Umayyah dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 650-an. Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat. Situasi semakin memanas hingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Dalam pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman terbunuh oleh salah satu pemberontak di rumahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan.
Sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah pertama, penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Ali adalah kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap oleh Muslim Syiah berhak menjadi khalifah. Khalifah Ali berusaha mengembalikan pemerintahan Islam agar stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman. Bahkan, Muawiyah pertama tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntutannya untuk membalas pembunuhan Utsman terselesaikan. Akibatnya, meletus Perang Jamal atau Perang Unta pada 656 yang sekaligus menandai dimulainya Perang Samudra Islam pertama. Perang Samudra Islam pertama berakhir ketika Khalifah Ali terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, berdirinya dinasti Umayyah ini adalah tekad Muawiyah untuk menjadi khalifah jauh setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, namun terkendala oleh Ali sebagai khalifah keempat karena beliau masih ada. Namun wafatnya Ali adalah satu jembatan emas bagi Muawiyah guna mewujudkan tekadnya. Semula ada upaya Hasan bin Ali untuk menuntut balas kematian ayahnya dan ditambah usulan dari kelompok masyarakat agar Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya. Akan tetapi Hasan menyaksikan kemampuan diri dan kekuatan yang dimilikinya sehingga akhirnya ia bersedia mengakui Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama. Hanya sekitar 3 bulan setelah dibayar, ia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah pertama. Hal itu dilakukan Hasan dengan bertujuan untuk menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah pertama. Dengan demikian, periode Khulafaur Rasyidin resmi berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661. Muawiyah pertama yang telah berkuasa selama puluhan tahun sebagai gubernur Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah pertama mengganti sistem pengangkatan khalifah yang sebelumnya menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Oleh karena itu, ketika Muawiyah pertama wafat, maka khalifah penggantinya adalah anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah pertama di Damaskus bertahan selama 90 tahun, yakni hingga tahun 750. Ketika pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh akibat revolusi Abbasiyah, berdiri kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol yang bertahan hingga tahun 1031. Masa kejayaan Bani Umayyah. Pada masa Walid bin Abdul Malik, Bani Umayyah mengalami kejayaan. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah di bawah pemerintahan Walid pertama dapat dilihat pada beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya wilayah kekhalifahan. Sejak awal pemerintahannya, Khalifah Walid bin Abdul Malik telah melakukan berbagai upaya perluasan wilayah. Keberhasilan ekspansi wilayah Walid bin Abdul Malik didukung oleh keberadaan beberapa panglima perang yang cakap seperti
Qutaibah bin Muslim, Muhammad bin Al-Qasim, dan Musa bin Nushair. Musa bin Nushair menyerang serta menaklukkan Aljazair dan Maroko. Ia mengangkat Tariq bin Ziyad untuk memerintah daerah tersebut. Didorong oleh kemenangan di Afrika Utara dan kerusuhan di kerajaan Spanyol pada 710, Musa mengirim Tarif bin Malik bersama 500 tentara untuk menyerbu Spanyol. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, tercatat peristiwa spektakuler yang menandai perluasan Islam ke Eropa yang terjadi pada tahun 711. Dengan tambahan 5.000 tentara yang dikirim Musa, Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan sekitar 100.000 pasukan Spanyol. Dengan demikian, pintu untuk menguasai Spanyol terbuka luas, di mana Toledo, Seville, Malaga, Elvira, Cordoba, dan beberapa kota lainnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Saat Bani Umayyah menguasai Spanyol, praktik toleransi beragama mulai terasa. Saat yang hampir bersamaan, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga memerintahkan pasukan yang dipimpin Muhammad bin Qasim ke Hindustan. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Al-Qasim, Bani Umayyah melakukan ekspansinya dan berhasil menguasai Sind dan Nepal. Kemudian, pasukan Panglima Qutaibah bin Muslim tercatat dapat menaklukkan Sungai Dajlah, Turki, Shag, Syaas, Fargah, Bukhara, Samarkand, Kasgar, dan Turkistan. Di masa kejayaannya, kekhalifahan Bani Umayyah mampu menguasai Transoksiana yang sekarang menjadi Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, anak benua India, dan semenanjung Siberia di Eropa. Pembangunan dan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum. Selain fokus perluasan wilayah, sebagai pemimpin Bani Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun sarana infrastruktur bagi rakyatnya. Di Madinah, ia memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan-jalan umum. Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Penyandang cacat dan kaum duafa pun diberikan tempat tinggal. Mereka ditempatkan di sebuah panti dan para pengurusnya digaji dan diberi fasilitas oleh negara. Selain itu, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di Damaskus, yang merupakan ibu kota Bani Umayyah, Khalifah membangun Masjid Agung yang menelan biaya sangat besar. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, Bani Umayyah telah mengalami stabilitas politik yang didukung oleh wazir dan gubernur yang cakap. Sehingga pada masa kejayaan Bani Umayyah, ilmu agama dan pengetahuan juga dapat berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Awal mula kehancuran peradaban Islam di Damaskus. Saat Umar kedua berkuasa dengan kebijakan yang lunak dan bersahabat, baik Khawarij maupun Syiah, tidak ada yang memusuhinya karena kesalehan dan keadilan yang diterapkan Umar kedua. Kelonggaran bijakan politik Umar kedua ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas. Mereka dari bawah tanah dan mudah berkomunikasi sesama anggota gerakan Abbasiyah maupun dengan Syiah dan Khawarij yang sejak kelahiran Umayyah tidak pernah mengakui sebagai khalifah atau kekuatan politik yang sah dan islami. Setelah Umar kedua wafat, mereka segera melancarkan permusuhan dengan dinasti Umayyah. Telah
disebutkan bahwa saat Gubernur Khorasan Nasar ibn Syair semasa Marwan kedua yang memperbaharui ekonomi dengan tujuan untuk membendung gerakan anti Umayyah melaluinya yang menetapkan kharaj bagi semua rakyat dengan ukuran yang sama, yakni baik Muslim, Arab, Mawali, ataupun non-Muslim. Mereka harus bayar pajak bumi yang sama, yaitu sebesar 50%. Walaupun kebijakan Nasar itu baik, namun waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Bagaikan nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya, gerakan Abbasiyah bersama-sama kelompok aliran-aliran yang lain membahu-membahu melawan tentara Umayyah di tepi Sungai Zab pada tahun 749 Masehi. Khalifah Marwan kedua kalah perang dan lari ke Syam, terus ke Palestina. Akhirnya ia ditangkap di Mesir dan dibunuh pada tahun 750 Masehi. Abbasiyah terus melancarkan serangannya hingga membunuh banyak sekali penduduk Bani Umayyah. Tidak ada keluarga Bani Umayyah kecuali dibunuh oleh Abbasiyin, kecuali satu orang saja yang mampu melarikan diri ke Andalusia, yang kemudian mendirikan negara Umawi di sana. Kesimpulannya dari cerita yang barusan saya sampaikan, sejarah peradaban Islam di Damaskus penuh dengan peristiwa penting, termasuk pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kota ini adalah pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan seni dunia Islam. Dengan warisan arsitekturnya yang monumental seperti Masjid Umayyah, Damaskus memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh wilayah. Demikianlah materi sejarah peradaban Islam di Damaskus yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin cukup sekian cerita sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari cerita tadi kita bisa mengambil pembelajaran untuk kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.